Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke induksi elektromagnetik dan rangkaian arus AC. Nah, langsung saja Pak Jul tidak akan panjang lebar mengenai pembahasannya ya. Namun bekal di sini pembahasannya itu berbekal dari hukum Faraday dan juga hukum Lenz. Hukum Faraday itu mengatakan bahwa perubahan flux ya, perubahan medan magnetik itu akan menghasilkan listrik ya. Diingat, perubahan flux magnetik itu akan menghasilkan listrik. Nah, mengenai rumusannya itu ada kayak gini, E ya, saya katakan E, kemudian min N jumlah lilitan D flux per dt. Ini mengatakan bahwa perubahan flux magnetik per satuan waktu dikalikan dengan jumlah lilitannya itu akan menghasilkan arus listrik. Begitu juga kita bisa menulis bahwa E sama dengan N kali B kali A dikalikan omega kalikan sin omega T. Nah, seperti ini. Jumlah lilitan, kemudian induksi magnetik, luas penampang, kecepatan sudutnya. Nah, kecepatan sudutnya itu adalah seberapa cepat dia itu berputar. Nah, ini semua akan menghasilkan energi listrik. Nah, sedangkan hukum Lenz sendiri itu juga hampir sama ya, untuk persamaannya sama seperti ini, bahwa E sama dengan min N D flux per dt. Ini flux magnetik ya, flux magnetik. Nah, namun ada tambahan lagi bahwa perubahan flux magnetik dalam setiap kecepatan per satuan panjang itu akan menghasilkan gaya magnetik ya. Jadi ada persamaan lagi yang mengatakan F sama dengan B kali L kali V. Jadi medan magnetik dengan kecepatan tertentu pada satuan panjang tertentu itu akan menghasilkan gaya magnetik. Nah, saya tidak akan panjang lebar menerangkan ini. Silahkan kalian bisa kaji di buku-buku teori ya, di buku materi, dan bisa dipahami sendiri. Kita langsung ke nomor 1. Seutas kawat digerakkan dengan medan magnetik sehingga menghasilkan GGL sebesar E di antara ujung-ujungnya. Nah, berarti kita bisa menuliskan apa yang diketahui bahwa E1 sama dengan E seperti ini. Jika kawat dipanjangkan menjadi 4 kali semula, berarti otomatis L2 sama dengan 4L1. Dan kecepatan geraknya diperbesar menjadi setengah kali semula, berarti V2 sama dengan setengah V1. Ya kan? Atau setengah V, gitu aja juga boleh. Nah, di situ pertanyaannya adalah, tetapi medan magnetiknya tetap, berarti B1 sama dengan B2 sama dengan B. B1 sama dengan B2 sama dengan B. Nah, otomatis kita bisa mengerjakan besar GGL yang ditimbulkan adalah bagaimana caranya? Kita buat perbandingan bahwa E1 per E2 itu sama dengan B1 kali L1 kali V1. Nah, ini B2 kali L2 kali V2. E1 nya epsilon per epsilon 2 sama dengan B1 B2, B nya itu sama, berarti B L1 kali V1 per B L2 nya adalah 4L1, V2 nya adalah setengah V1. Nah, ini kan bisa dicoret nih, ya kan? Nah, berarti epsilon per E2 sama dengan atasnya 1, 4 kali setengah itu 2. Berarti sama dengan E2 sama dengan 2E. Selesai. Kemudian yang kedua. Nah, di sini diberikan sebuah ilustrasi. Di sini ada kecepatannya ya. V-nya ada, kemudian R-nya ada.
maka kita bisa menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Di situ kawat panjangnya 100 cm, berarti L sama dengan 100 cm, itu sama dengan 1 meter. Kemudian medan magnetik itu sama saja B, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kemudian kecepatannya V sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian R sama dengan 0,04 ohm. Nah, seperti ini. Besar dan arah listrik pada kawat PQ adalah, nah kita bisa menulis bahwa E itu kan sama dengan B kali L kali V. B kali L kali V. Nah, sedangkan I sendiri itu kan merupakan E itu kan sebenarnya tegangan ya. E itu kan sama dengan V. Sama dengan V itu sama dengan I dikalikan R. Nah, ini nanti akan menggantikan E-nya. Ya. Jadi I kali R sama dengan B kali L kali V. Nah, kita mencari I-nya. Sekarang kita mencari I. Berarti I kan sama dengan B kali L kali V per R. Nah, ini tinggal dimasukkan. B-nya 4 kali 10 pangkat min 2. L-nya 1. V-nya 5. R-nya 0,04. Ya kan? Nah, berarti kan sama dengan 5. Ini kan bisa dicoret dengan ini. Nah, berarti I sama dengan 5 ampere. Nah, I-nya 5 ampere. Nah, arahnya kemana? Arahnya adalah tentunya dari P ke Q. Besar dan arah arus listrik pada kawat PQ 5 ampere dari P ke Q. Seperti itu. Karena ini kan arahnya masuk ya. Kalau ini kan titik-titik ya. Kalau titik-titik itu kan masuk, berarti kan kayak gini. Nah, kayak gini maksud saya. Nah, katakanlah ini P, ini Q ya. Berarti kan karena masuk kan kayak gini. Nah, ini masuk ini. Nah, kalau masuk kan simbolnya titik-titik. Ya kan? Nah, jempolnya ini adalah arah arus listriknya. Nah, jadi P ke Q, dari P ke Q, seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Kumpulan yang terdiri atas 300 lilitan diletakkan dalam medan magnetik yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami flux magnetik dari 0,6 Weber menjadi 0,08 Weber dalam selang waktu 0,2 sekon, besar GGL induksi yang dihasilkan adalah, kita diminta untuk mencari besar GGL induksi. Pertama yang diketahui adalah lilitannya 300. Kemudian delta flux ya, atau D flux sama dengan 0,08 dikurangi 0,06, berarti 0,02. Kemudian delta T-nya atau T-nya ya, T sama dengan 0,2 sekon. Besar GGL induksi yang dihasilkan kumparan adalah, kita bisa hitung epsilon sama dengan min N dikali D flux per dt, seperti ini, sama dengan 300 min 300 ya, D fluxnya 0,02 dibagi dt-nya itu 0,2. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan, ini epsilon ya, epsilon ini kalau kita kalikan kan berarti tinggal 0,1 kalikan 300 itu sama dengan 30. Jadi min 30 volt ada di situ. Kemudian yang nomor 4, suatu medan magnetik B yang mampu menembus tegak lurus permukaan bidang seluas A menghasilkan flux magnetik sebesar ini. Jika medan magnetiknya diperkecil menjadi 1/4 semula, sedangkan luas permukaannya diperbesar menjadi 4 kalinya, besar flux magnetiknya menjadi, nah
Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Jika medan magnetiknya diperkecil menjadi 1/4 kali semula, berarti B2 sama dengan 1/4 B1. Kemudian A2 sama dengan suatu medan magnetik B yang mampu menembus tegak lurus permukaan bidang seluas A. Berarti A2-nya ini sedangkan luas permukaannya diperbesar, berarti A2 sama dengan 4 kali A1. 4A1. Nah, yang diminta adalah flux magnetiknya menjadi, berarti yang ditanyakan kan berarti flux 2. Ya kan? Di sini diketahui flux 1 sama dengan kayak gini ya. Nah, kita tulis saja flux itu flux 2 per flux 1 sama dengan B2 per B1 dikalikan A2 per A1 sama dengan ya, ini tinggal dimasukkan aja ya, 1/4 B1 per B1 kalikan A2 nya 4 A1 jadi ini langsung saya ganti sama dengan 1/4 kali 1/4 ya, sama dengan 1 ya. Nah, berarti kan sama dengan, nah, berarti jawabannya adalah D di situ. Kemudian yang kelima, kumparan yang berbentuk persegi dengan sisi 10 cm dan memiliki 50 lilitan. Kita tinggal tulis saja ya apa yang diketahui. Yang diketahui di sini sisinya adalah 10 cm. Katakanlah panjang berarti ya. Sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian N-nya jelas 50 lilitan ya. Tegak lurus dengan medan magnetik bumi dengan frekuensi, berarti F frekuensi 50 Hz. Kemudian kuat medan magnetik bumi B 4 kali 10 pangkat min 4T seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah besar GGL induksi maksimumnya. Besar GGL induksi maksimumnya kan otomatis epsilon NBA ya. NBA omega. NBA omega. Nah, kita nggak punya luas penampangnya. Nah, di sini kan berbentuk persegi. Nah, persegi itu kan luas penampangnya adalah sisi kali sisi, atau sama dengan ini 10 kali 10 pangkat min 2 pangkatkan 2. Ya kan? Karena sisi kali sisi. Ya. Jadi epsilon N-nya masukkan 50 kali B-nya 4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan A-nya adalah 10 pangkat 4 itu kan 10 pangkat 2 maksud saya, 100 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 4 kali omeganya adalah 2πf. Epsilon sama dengan ini 100 dengan ini kan berarti hilang ya. Seperti itu. Sebentar, ini ada berapa ini? F-nya 50 juga. Saya masukkan aja ya. 4 kali 10 pangkat min 4 kali 100 kali 10 pangkat min 4 kali 2pi kali F-nya 50. Nah, ini kan bisa coret ya nolnya. 1, 2, 3, 4 ya. Nolnya 4 bisa menghilangkan ini ya. Berarti epsilon sama dengan 4 kali 2 8pi. Ya kan? 8pi. Terus ini ada 10. Ini kan 10. Ini kan 2 dengan 5 kan 10. Ini kan 20. 20 kali 10 berarti kan 200. 200 pi kali 10 pangkat min 4.
Ini hilang dengan ini. Ini tinggal min 2, berarti sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.